supaya pelaksanaan juga bisa terlaksana dengan bimbingan Bapak. Kami di sini sekarang juga melihat bagaimana proses pengolahan limbah ini. Apa harapan Bapak untuk bidang pendidikan dalam hal ini pengolahan limbah sampah? Intinya kita saling berbagi ilmu itu merupakan salah satu dari ibadah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak banyak orang yang bisa menggeluti dunia limbah. Limbah itu kan terbagi dari 3 kategori. 1, limbah ekonomi. Yang kedua, limbah yang disebut B3 itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, sudah tidak ada nilai ekonomi. Yang ketiga, limbah yang ada manfaatnya. Manfaatnya itu seperti istilahnya contoh abu batu bara. Itu kan disebutnya B3, abu batu bara itu. Tapi masih bisa dimanfaatkan. Yaitu yang sekarang kita masing-masing lihat untuk hebel. Untuk hebel itu dari limbah batu bara, Bu. Batu bara itu mengeluarkan limbah itu ada dua macam. Satu, fly ash itu yang abu-abu kecil. Yang kedua, bottom ash. Itu dimix dengan campuran bahan-bahan tertentu jadilah hebel. Salah satunya itu yang disebut limbah yang dimanfaatkan. Nah, limbah yang ada nilai ekonomis, recycle, contoh seperti plastik yang hari ini kita dapatkan dari sekolah-sekolah, itu kan ada beberapa bentuk plastik, ada beberapa jenis plastik, diantaranya seperti botol air mineral, terus gelas juga, ada bekas minuman manis seperti teh gelas, ale-ale, dan ada juga bekas botol-botol susu gitu. Nah itu kan dilihat istilah secara kasat mata ini plastik gitu. Tapi ini dengan ini udah beda jenisnya. Apalagi dengan ini beda. Nah makanya saya di sini istilahnya berterima kasih sekali ya, dan bersyukur anak-anak bisa istilahnya berkunjung sini, biar mereka tuh paham bahwa plastik ini istilahnya bukan hanya satu jenis. Itu kalau kita paparkan bisa ratusan jenis. Di sini kan prosesnya dipilah-pilah, Bu. Dipilah-pilah. Kenapa dipilah-pilah? Kalau tidak dipilah-pilah, dijadikan satu sini semua, itu akan menjadi sampah pagi. Ya. Karena dia tidak akan senyawa. Tidak akan senyawa dia. Nah, setelah istilahnya kita pilah istilahnya jenis, kita pilah warna. Karena warna juga mempengaruhi. Warna itu ada warna cemerlang, ada warna gelap, ada warna hitam. Kalau misalnya warna hitam itu boleh bilang yang udah kelas yang paling rendah. Ya, warna cerah itu di warna agak gelap itu di tingkat yang kedua dari bawah. Terus yang cerah itu ketiga dari bawah. Yang pertama yang selanjutnya yang bening. Kalau bening itu kan sifatnya masih netral. Nah, itu plastik bening. Ya enggak. Kita mau jadikan apa masih bisa. Tapi kalau sudah warna, ya ke situ lagi, Pak. Dan prosesnya juga panjang, Pak. Nah, di sini kita proses hanya istilahnya memilah jenis dan memilah warna. Langsung kita crusher. Setelah kita crusher kita open. Karena kita ada kerjasama lagi dengan industri, Pak. Industri yang bikin pelet, bikin biji. Nanti industri itu lanjut lagi ke industri yang selanjutnya yang membuat produk. Mungkin ada yang seperti dijadikan limbah lagi atau dijadikan barang lainnya seperti ember, piring, itu yang disebutnya recycle, daur ulang. Yang selanjutnya untuk istilahnya merupakan salah satu kebanggaan saya sendiri. Ini kurang lebih siswanya kan 30-an, Pak ya? 30 orang.
30 orang dalam 30 orang. Masa iya sih di kemudian hari satu nggak ada yang jadi? Iya, betul. Mudah-mudahan salah satu isinya ada yang jadi. Keberkahan ini bukan untuk saya pribadi, untuk semua, Betul. untuk semua. Ya kita hidup ini berapa lama sih Pak Haji? Ya, betul. Nah, intinya saya itu mau saling berbagi Pak. Kuncinya di sana, saling berbagi. Ya. Oke, saya usaha, Bapak dari lembaga pendidikan. Tentu yang namanya istilahnya usaha kan di situ kan ada profit Pak. Betul. Insya Allah profit yang akan saya dapatkan istilahnya dari istilah sekolah-sekolah, misalnya sekolah SMP negeri 3 Cibadak, itu nanti sebagian profitnya akan saya kembalikan melalui CSR. Makanya di sini saya tekankan istilahnya manajemen yang bagus, manajemen istilah yang bagus. Dari sekolah A satu hari masuk 5 berapa? Tercatat. Sekolah B masuk 5 hari ini berapa? Ya. Setelah itu nanti per istilahnya semester itu nanti akan kita hitung Pak. Akan kita hitung berapa sih profit yang perusahaan dapatkan dari sekolah A. Misalnya sekian, itu nanti akan kita alokasikan berapa persennya gitu, untuk dana CSR. Ya. Sudah barang tentu mohon maaf, bukan saya istilahnya mengecilkan sebuah lembaga, amit-amit tidak. Karena di sekolah kan banyak kebutuhan Pak, Betul. banyak kali kebutuhan. Ya memang di situ kan ada dana bos. Yang mungkin kan kalau dihitung cukup kan jauh, masih sangat jauh sih dari kebutuhan. Nah, makanya saya berpikir, saya koordinasi dengan berpikiran dengan kawan-kawan, salah satunya Pak Helmi. Ya ayo, kalau memang ada inovasi-inovasi seperti itu, ide-ide seperti itu, Ya. coba kita mulai. Insya Allah yang selanjutnya mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah Pak, Amin. jadi nilai ibadah buat kita semua. Karena kita kan apapun ceritanya, apapun alasannya, kita bakal pulang ya Pak. Betul. Nah, ini dalam rangka sini kita mencari bekal. Hmm. Ya, kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa Bapak pengalamannya, sangat menginspirasi juga, memberikan banyak sekali mengedukasi kami gitu ya, untuk sekali. Insya Allah yang akan kami lakukan adalah memberikan edukasi kembali kepada anak-anak didik kami. Mudah-mudahan mereka juga bisa berkembang seperti yang Bapak harapkan. Amin. Kita bisa berkumpul dan bisa silaturahmi. Saya sebetulnya merinding juga, istilahnya terharu dari kalimat yang diucapkan Pak Haji Jaya ini. Kita intinya ibadah, itu yang kata kunci, kata kunci itu ibadah. Jadi tidak yang dikatakan bahwa kita bisnis, bukan, yang awalnya itu kita ibadah. Bagaimana kita bekerja sama dalam menginginkan ibadah apa yang bisa, ilmu yang dimiliki. Ketika ilmu tidak diamalkan, tidak disampaikan ke orang lain, matilah ilmu itu. Betul. Nah, jadi dua kata yang barusan, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disampaikan kepada yang lainnya, dan nilai ibadah. Nah, kadang-kadang orang bukan itunya dulu, tapi di pola pikirnya itu keuntungannya. Berapa sih saya dapat untungnya? Nah, dari hal yang lain yang saya disampaikan tadi Pak Haji Jaya ini benar-benar, saya tuh kadang-kadang jadi sedih juga ya. Kenapa? Ya, kita akan mati di kemudian hari, apa yang akan kita bawa? Betul. Selain amal yang kita laksanakan. Ketika kita datang ke sini kemudian membawa anak-anak, itu kan nilainya ibadah juga. Tadi disampaikan dari 30 maka sih satu yang tidak sampai kalau kalimat itu jadi kabita gitu seperti ini. Saya tadi pas lagi duduk sini, kapan ya saya bisa seperti ini kan? Nah itu kan dalam arti Pak Haji ini bisa mempekerjakan 100 orang. Dari 100 orang itu memberikan nafkah kepada 100 keluarga. Itu ibadah bukan? Ya ibadah. Jadi kata-kata kalimat ini yang terenyuh bagi saya. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan satu pedoman buat kita semua. Ya, khususnya yang baru kami sampaikan. Umumnya nanti teman-teman kita baik di sekolah 363 sekolah
Jadi bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang kita miliki dengan ibadah bekal untuk di amal akhir. Amin. Itu aja kata kuncinya. Terima kasih Pak Haji Jaya. Sama-sama Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat. Lalu Amin. nanti disampaikan Amin. usianya udah dikasih bonus 3 tahun. Tapi mudah-mudahan bonus itu bertambah dalam arti bisa membawa bekal lebih banyak lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya, Bapak Jaya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para Bapak Ibu juga sama negara. Yang saya hormati Bapak Helmi selaku bagian dari komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Di sisi lain sebagai fasilitator dipertemukannya kerjasama antara lembaga pendidikan Satuan Pendidikan SMK 3 dengan Bapak Haji Jaya selaku owner atau perusahaan dari PT Mario Jaya Bakti Jaya Bakti. Dalam hal ini kami bertindak untuk atas nama orang tua siswa dalam fakultas komite sudah barang tentu merasa bangga dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan baik oleh pimpinan SMK 3 maupun oleh Bapak Haji. Pertama dapat mengambil makna tadi ibadah. Jelas Allah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah berasal dasar dari abid, patuh, taat, disiplin. Berarti kita kedaya termaya, tetapi kita tetap harus pikir dan ikhtiar. Subhanallah walhamdulillah. Pak Haji Jaya sebagai motivator tadi tidak komersial oriented sekalipun menurut Pak Haji tadi dapat menghasilkan uang. Dalam perspektif kami, Pak Haji Jaya membangun komitmen komunikasi, membangun komitmen joint operation, joint venture antara sekolah dengan pendidikan. Nah, dari perspektif sekolah, kalau dari ini jauh dunia pendidikan dengan dunia usaha. As a matter of fact, kalau dunia usaha itu personal, commercial oriented, profit oriented, benefit oriented ini secara umum. Betul. Nah, adapun sekolah adalah untuk membangun kecerdasan berbangsa dan bernegara. Nah, ada kesamaan kesenyawaan antara pimpinan kami di SMP 3 Jepara dengan Bapak Haji yang selama ini bergelut dalam hal limbah, pemanfaatan, pemberdayaan potensi sumber daya alam yang barangkali selama ini tidak berdaya gunakan. Salah satunya bernilai rupiah di satu sisi, di sisi lain akan sudah berhasil beribadah. Satu, Bapak dan Ibu guru atas dasar kesepakatan dan penunjuk kepala sekolah sudah barangkali dapat mentransfer ilmu kepada para siswa bagaimana membangun karakteristik pola pembiasaan hidup bersih. Karena yang dikelola Pak Haji ini yang dianggap sampah, jangankan secara nama aja yang namanya sampah itu konotasinya negatif. Kalau oleh guru bahasa Indonesia ada peyoratif, ada namanya peyoratif, amelioratif. Nah, sampah itu konotasinya negatif, tetapi mudah-mudahan karena interpretasi Pak Haji dalam hal membangun komitmen kebersamaan, berbagi antar, itulah kata kunci tadi kata Pak Haji. Diawali ingin berbagi, itu musaku Pak Haji tak wairnas anfa'ulinas, manusia yang satu dengan yang lainnya beribadah. Nah, kami yang sudah berangkat representasi dari orang tua siswa karena dalam proses komite mengucapkan terima kasih baik kepada Bapak Haji Jaya selaku pemilik, pengelola, pimpinan PT Mario Jaya Bakti Jaya Bakti, Bapak Haji selaku SMK Ibadah, Bapak Helmi dan semua komponen. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung dan dapat berkelanjutan agar senantiasa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan saya yakin Pak Haji Muhammad Soleh SPDMP ini tidak dalam konteks mencari CSR-nya saja tadi, tidak corporate social responsibility,
Tetapi Pak Haji lebih mengetahui bahwa sekalipun ada uang bos tidak akan mencukupi. Nah, mudah-mudahan dengan pemberdayaan sampah, limbah, plastik dan yang lain-lain yang berada di sekolah, 756 siswa akan menghasilkan produk sampah. Amin. Kuncinya tadi manajemen, demand, manufaktur, manajemen itu harus ada. Kalau tanpa itu jelas. Nah, kita semua Pak Haji dituntut oleh kita, karena Pak Haji awalnya dari agama, Pak Haji dari agama dituntut Pak Haji. Mohon maafkan saya. Ya ayyuhal lazina amanu lima takuluna malam batalun fabiro makhluk illallah antakuluna. Seperti aneh dia tadi, kami akan kembali mentransfer, mendistribusikan apa yang kami dapatkan di sini untuk menjadi pola pembiasaan, sehingga implementasi kurikulum merdeka, penguatan Proyek penguatan profil belajar Pancasila bukan lip service, bukan lipstick, tetapi dapat diimplementasikan dari lubuk hati yang mengalir dalam, sebagaimana kita insan hamba Allah yang senantiasa suci dalam pikiran, pernyataan dan perbuatan. Insya Allah Allah akan berikan rezeki dari tempat yang kita tidak sangka-sangka. Demikian, atur nuhun, hapunten, kita terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Pimpinan Direktur PT Maria Jaya Plastik, Pak Haji beserta jajaran, kemudian Pak Ketua Komite yang alhamdulillah bisa hadir di kegiatan yang sangat luar biasa ini. Pertama, tentu saya sangat berterima kasih yang luar biasa, wabil khusus kepada SNPN 3 yang benar-benar menunjukkan semangat, ya tentu dalam kerangka untuk menindaklanjuti permohonan dari pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan semua satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, tentu dengan niat tadi ibadah untuk berbagi dan bagaimana kerjasama ini bisa menyelamatkan lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan ruh visi pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan juga ramah anak. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awalnya ini saya sendiri tidak pernah berpikir akan seperti ini begitu. Tetapi kan kembali bahwa semuanya atas dasar kehendak Allah, semuanya atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, Pak Haji ini di setiap hari Kamis itu selalu ada pengajian karyawan. Kurang lebih ada 60-80 orang yasinan begitu. Kemudian saya selalu diminta hadir untuk memberikan ceramah-ceramah begitu. Dan saya kira sepertinya tidak ada perusahaan yang memberikan ruang dan waktu, memberikan kesempatan 2 jam setiap hari Kamis untuk membaca Al-Quran. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya kalau bisnis oriented, saya kira melihat dari sisi perjalanan pagi nggak begitu. Tetapi niatnya adalah ingin berbagi dan juga ingin beribadah sebagai modal tabungan begitu untuk beliau dan keluarganya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya selaku pengawas pendidikan agama Islam, ya walaupun ya tentu kalau dilihat dari aktivitasnya ini seolah-olah tidak ada tupoksinya, tapi saya ketika melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan juga beberapa kawan-kawan, ini adalah ruhnya pendidikan agama Islam begitu. Bersih, sehat, kemudian bagaimana saya bisa menghantarkan ke gerbang satuan pendidikan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Artinya ketika ini terbangun kan sama artinya bahwa perusahaan ingin membantu mempercepat terwujudnya pendidikan yang sehat, pendidikan yang bersih. Karena apa? Mana mungkin kita ingin menciptakan peserta didik yang beriman, berakhlak, cerdas begitu. Sementara lingkungannya kotor, penuh dengan sampah. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah SMP 3 sudah mengawali hadir di perusahaan ini untuk pertama untuk membuktikan bahwa
permohonan kerjasama ini sangat jelas orientasinya kemana. Ya, untuk mendukung tercapainya visi misi pendidikan, itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk memastikan bahwa perusahaan ini ada, Pak Haji. Ya, betul. Ya, kadang-kadang mungkin ada pemikiran ini perusahaan PT Mario ini ada enggak? Apa bodong atau bagaimana? Nah, oleh karenanya terima kasih, sehingga ini untuk meyakinkan semua pihak, satuan pendidikan yang sudah melakukan MOU, tetapi tentu kami berharap ini tidak hanya sebatas MOU, tetapi benar-benar diimplementasikan, ada kerjasama limbah dan juga ada kerjasama ilmu pengetahuan yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada ada lanjutannya setelah SMP 3 Cibadak juga bisa menginspirasi ke kami SMP-SMP lain, mudah-mudahan mereka bisa bergabung. Itu saja, terima kasih Pak Haji, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah awal dari keberkahan dan menguatkan hubungan silaturahim di antara kita, antara satuan pendidikan dengan perusahaan yang memang perusahaan yang peduli terhadap pendidikan hari ini. Saya kira kalau menurut Pak Sekdis memang tidak ada. Dan juga yang kedua berkaitan dengan komite sekolah, ini ada peluang dan kesempatan untuk menjabarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mencari kesempatan, mencari peluang, mencari peran serta dunia usaha dan dunia industri yang bisa berkontribusi sedikit banyaknya untuk membantulah satuan pendidikan, tentu dengan catatan satuan pendidikan yang benar-benar bekerja sama dengan perusahaan. Insya Allah tadi sudah disampaikan, ya keuntungannya akan kembali lagi ke masing-masing satuan pendidikan. Inilah yang mendorong saya untuk semangat terus menjadi fasilitator menghubungkan dengan K3S dan Subrayon yang sampai saat ini belum membangun kerjasama dengan perusahaan. Itu saja segalanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah sehatkan, Allah berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.